hormati Bapak Ketua BPD Sadole beserta kita, yang kami hormati pula Ustaz Khairul Salam yang insyaallah akan mengisi ceramah pada tabligh akbar sebentar. Kemudian tokoh agama, tokoh pemuda, kegiatan tabligh akbar sekaligus buka puasa bersama di
di Masjid Darussalam Desa Toleh yang dilaksanakan oleh panitia pada Masjid Desa Toleh. Adapun dana yang akan menggunakan untuk melaksanakan kegiatan ini merupakan sumbangsi daripada seluruh masyarakat Desa Toleh. Adapun total dana yang terkumpul atau dana yang dikumpulkan panitia selama penggalangan dana itu sebesar Rp16.540.000. Jadi itulah total dana yang dikumpulkan oleh panitia selama persiapan kegiatan ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat Toleh yang telah mensupport kegiatan ini, membantu kegiatan ini dan mendukung kegiatan ini. Dan oleh itu kami juga mohon maaf apabila selama dalam persiapan ataupun selama pelaksanaan kegiatan ini masih banyak yang kurang dari kami panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami berharap semoga kegiatan kita pada sore hari ini diberkati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kami juga mengucapkan kepada teman-teman panitia yang telah melakukan waktunya dalam mempersiapkan kegiatan ini. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz, saya bersama SPDI sekaligus ujiannya tahun kedua, yaitu yang senantiasa tidak lepas dari setiap kegiatan keagamaan yang pasti saya selalu menghubungi dengan beliau. Yang alhamdulillah saya telepon dan ketika saya telepon, karena saya merasa saya siapa, karena Pak Ustaz banyak pengalaman ingin mendidik terkait kegiatan agama. Kalau saya ini cuma itu, atau jualan kepala desa, biasanya jualan kepala desa tidak ada bapaknya, tidak ada bapaknya di sini, karena ini tidak ada, pendidikan tidak ada, status juga tidak ada, tidak dengar, tapi alhamdulillah karena dalam ini membuat kita bisa bersama-sama. Saya hormati ada yang berusaha, Imam Tarwi kita, Pak Ustaz, dan Pak Ustaz juga, dan kemudian dari bidang pendidikan kita ada Pak Ketua DPD, Ketua Anggota, Pak Ketua Panitia. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pendidikan, adik-adik remaja yang alhamdulillah pada hari ini pembinaan haid di Masjid Darussalam. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita di sini, berdirinya saya di sini itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya duduk bersilaturahmi, berpakaian cantik dan rapi, berpakai harum-haruman, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap saat kita harus bersyukur. Tapi jangan kita hanya mengucapkan kata syukur, tapi mari kita implementasikan rasa syukur itu dalam kehidupan kita. Banyak sekali tentunya yang harus kita syukuri. Hari ini sebenarnya kita harus bersyukur karena ada remaja kita panitia membuka acara seperti ini. Jadi untuk mengucapkan rasa syukur itu kita harus saling menghargai apa yang anak-anak kita sudah lakukan. Itu rasa syukur sebenarnya. Merasa syukur remaja ada kegiatan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian salam dan tasbih dan juga berangkat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dengan kehidupan sehari, yang kita
merubah pikiran anak kita demi untuk bagaimana caranya kita ini hidup untuk mempersiapkan diri demi menuju kehidupan yang lebih penuh dengan tantangan daripada hari ini. Dan sekali lagi terjadi anakku, saya selama ini hanya memantau saja. Saya melepaskan dia. Silakan berpikir, berinovasi sendiri bagaimana membuat suatu kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah, terima kasih acara ini saya rasa di mata saya, kemudian saya berhasil dengan baik. Tinggal kesadaran semua yang ada di Tore ini bagaimana meninggalkan hal apa yang terjadi pada anak kita, maka itu perlu kita hargai. Saya ingatkan kalau ada kegiatan anak banyak hidup seperti ini, hargailah lagi. Kalau namun tadi katakanlah lagi. Kalau ada hal-hal mungkin di dalam kegiatan seperti ini, mulai dari persiapan baik itu persiapan tempat dan lain-lain, terutama ini saya pesankan kepada orang-orang terutama di dalam persiapan konsumsi anak rumahnya sudah terlalu terbaik. Kalaupun ada kesalahan mereka, tolong dimaafkan. Acara ini kita pada sore hari ini yakni ceramah agama dan doa bersama yang insyaallah akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Ustaz Khairul Sabam SPD selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Putih. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillah. Mana ini suara saya kedengaran? Jelas? Oh, sedikit itu juga. Ya, yang sadar itu saya curigai puasa setengah hari. Yang sadar di dinding. Ada sekarang itu grup WA itu grup WA puasa setengah hari. Insyaallah tidak ada di sini kan? Tidak ada di sini, Ustaz. Hah? Tidak ada di sini. Tidak ada. Kalau tidak Sedikit, salah Ji. lagi. Hah? Dibuat lagi banyak-banyak. Ya, nanti saya punya kuis pertanyaan. Ya, makanya perhatikan baik-baik ceramah saya. Nanti akan ada hadiah. Hadiahnya luar biasa. Pokoknya luar biasa. Mau anak-anak, mau bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, remaja, yang penting jawab saja. Insyaallah disiapkan hadiahnya umroh sama Pak Desa. Biar baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tole, Pak Talhar ini luar biasa. Saya bersyukur kalau semua kepala desa kayak beliau tidak susah kita urus umat. Perhatian kita umat itu luar biasa besarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Pak. Amin. Belum ada kalah Pak. Belum ada kalah. Alhamdulillah. Ya. Kalau tadi ada kalahnya Pak. Mana Bude? Iya. Kalau ada kalahnya Pak De, Bude. Marahin ke rumah. Kemudian Bapak Imam Desa kita, Masya Allah, Pak Imam Tarawih, kemudian Ketua BPD. Nah ini Ketua BPD ini bikin pusing saya. Dia bilang, kirim saya jadwal acara mulai setengah 4. Saya bilang, Astagfirullah. Saya perjelas ini ceramah mulai setengah 4 sampai buka puasa.
Masih lama ini ya. Ini sudah kering ini mulut. Sudah kering ini mulut. Disuruh ceramah tidak mulut ini. Allahu Akbar. Ya, jadi tadi itu saya mohon maaf. Saya diminta hadir sholat asar. Ya kami ini masih belum libur. Jadi saya tinggalkan sekolah setengah 4 bayangkan. Nakal kencet Rossi mobil tadi. Gara-gara mana terus waktu itu begini. Di mana kisah awal ini? Subhanallah. Itu yang disebut dengan the power of commitment. Dan dia di sana the power of commitment. Dia itu kalau ada orang dikejar haji, ya, dikejar haji, ada pagar tinggi bisa melompat. Toh? Ada duri-duri, pohon salak, tak lewat. Selesai itu sama rumahnya mau terasa. Sakit-sakit semua di mana? Kenapa bisa selalu panik? Itu namanya the power of commitment. Jadi kita punya kekuatan ikhlas itu di luar dari kekuatan kita yang normal. Makanya the power of commitment ini itu bisa dimiliki oleh anak-anak muda. Luar biasa. Iya. Anak-anak muda. Mana anak muda? Saya muda. Masih muda juga. Masih anak muda gitu? Sudah. Apa yang kayak gini? Berapa umur sekarang? 26. Kira 26, 62 kan 26. Menurut WHO, ya, WHO ini Badan Kesehatan Dunia, yang dimaksud anak muda itu umur 10 tahun sampai 24 tahun. Itu namanya anak muda. Yang 24 tahun ke atas itu namanya anak tua. Ya. Jadi kalau umurnya sudah di atas 40 tahun, kita merasa anak muda ya, anak tua. Ya, beda itu anak muda sama anak tua. Tadi saya lihat ini ada yang masuk pakai baju remaja masjid, masya Allah. Coba berdiri semua, dilihat. Berdiri. Ayo berdiri. Masya Allah. Ayo berdiri. Dia remaja masjid. Coba berdiri. Mintra ya. Kasih lihat bajunya. Masya Allah. Tangan ke belakang. Kasih lihat mata di belakang. Subhanallah. Oke, duduk kembali. Itu baju yang dia pakai itu mungkin harganya 100.000 sampai 150.000. Kalau harga lebih mahal itu harganya skincare-nya ibu-ibu di rumah. Ya. Lebih mahal itu harganya jubahnya ibu-ibu di rumah. Tapi dengan baju ini, saya tidak tahu berapa harganya ini. Mungkin 100.000 atau mungkin 65.000. Dia pun jadi mahal. Kenapa? Karena ada tulisan remaja masjid. Tidak mungkin dia pakai ini baju baru pergi ke balon. Dia terlaluan. Artinya apa? Jubah saya pakai ini pakai, songkok ini kita pakai, ini harganya mungkin murah, tetapi pengaruhnya yang luar biasa. Ya, makanya kalau ada di sini pakai di songkok putih, pakai di jubah, adakah kira-kira yang mau di masa lain kalau begini aja? Ada. Ada pernah kita lihat itu oleh pakai songkok haji, jubah warna putih, baru bawa air kuning. Ada atau tidak ada? Ada. Kalau ada fotokannya. Saya mau kasih viral orangnya. Jadi baju yang dipakai sama anak remaja ini, Bapak Ibu sekalian, itu baju kaos biasa. Tapi ada tulisannya remaja masjid. Itu secara tidak langsung menyuruh kepada mereka untuk bertanggung jawab, baik untuk dirinya sendiri maupun masjid dan kegiatan yang lain. Makanya Pak Yesa sampaikan ke saya, ini kegiatan saya lepas
sumbang 1.000 di luar bulan Ramadan, maka pahalanya 1.000 dikali 100. Kalau di bulan Ramadan kita sumbang 1.000 rupiah, itu dikali berapa? 700. Berapa? Oh, 700.000. ibu yang biasa mau makan berapa? 700 dikali 1.000 berarti 700 kan 2 nolnya 1.000, 3 nolnya. Kalau 5 nolnya berarti menjadi 700.000. Subhanallah. Hanya menyumbang 1.000 di bulan Ramadan, pahalanya sudah mencapai 700.000. 16 juta itu bisa menjadi 16 miliar. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak remaja ini melalui ketua panitia tadi melakukan kegiatan ini dengan door to door, ke rumah-rumah, ya, itu terkumpul dana 16 juta. Ya namanya. Ini yang remaja-remaja yang jalan ini. Ya, yang dari rumah ke rumah. Waktu kita kata-kata rumahnya orang, bagaimana mukanya itu Senyum-senyum. Senyum-senyum. Senyum nih. Iya, senyum. Tapi dari Ciparang di belakang kayak begini. Ibu-ibu tabe, bapak-bapak tabe. Kalau ada tuh anak-anak begini datang di rumah tak pakai songkok, ada tulisan remaja masjid, mungkin dia bawa itu kertas, ya, minta sumbangan, itu masih lebih baik daripada datang di rumah tak bawa masalah. Dia minta sumbangan, ini dirasakan. Kasih lagi 5.000, 10.000. Ya, jadi kalau dia kasih 1 kilo merica, ya, kilo bisa kilo merica sekarang. 130. Kilo, 120.000, bisa kilo putih. Ya, berapa ton di rumah itu merica sekarang? 50 ton. Amin, ya, amin ya. Ya, mudah-mudahan oleh ini semua masyarakatnya sini yang punya merica itu berkah mericanya. Bertambah terus panennya. Amin. Ya, harga merica kalau dia tidak naik minimal bertahan di angka 100.000. Amin. Bagaimana rasanya kalau merica 100.000? Rasa tetap. Tapi berapa kita kasih anak orang datang di rumah tak? Tahu mengaku? Ada pada datang di rumah? Ada yang kasih ke 5.000? Ada. Astagfirullah. Ada tuh dah. Itu rumah ada Fortuner. Oh tidak ada Fortunernya, Hiluxnya. Oh tidak ada. Oh iya. Kalau ada Tommy di rumah pakai Hilux 5, Fortuner 3, dikasih keluar uang, kasih keluar dompet, nah itu. Ternyata ada begini. Mana tadi itu kalau yang ada gambar orang pakai parang. Yang gambar parang. Subhanallah. Kita dukung ini ada kita dukung. Kegiatan yang mereka lakukan ini sangat positif. Ya, mantap. Mana remaja ya? Siapa yang remaja? Kita. Oh, masya Allah, mantap. Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali namanya Ustaz. namanya Muhammad Ali. Ali. Sudah menikah? Belum. Ya, mudah-mudahan habis lebaran ada tenda berdiri di sini. Amin. Karena kalau orang banyak juga kalau lama jomblo banyak godaan. Iya. Ya, godaan ini masya Allah. Apalagi itu laki-laki kalau soleh ini baik juga, rajin di masjid, maksudnya itu lah. Apa bilangnya kurang? Tetap. Ya. Kalau kita mau gereja, sumpah. Baik. Saya dikasih amanah ini untuk membawa materi, membangun generasi muda yang peduli dengan masjid, lingkungan dan silaturahmi. Ini materi gampang susah. Karena kita berbicara tentang remaja,
banyak mantan anak remaja di sini. Ya. Tapi apa bedanya anak remaja ini dengan ibu-ibu yang ada di belakang? Usia. Apa? Usia. Usia. Mereka belum pernah menjadi seperti kita. Tapi kita ini yang remaja tua, ya, sudah pernah menjadi seperti mereka. Ibarat pohon ini, mereka baru tumbuh tunasnya, tunas baru tumbuh. Apa yang terjadi kalau ada pohon baru tumbuh tunasnya lewat kita cabut, betul? Tumbuh lagi, ada lagi orang lewat, cabut lagi. Bagaimana itu pohon? Tumbuh atau tidak? Tidak. Tidak akan berkembang itu pohon. Kenapa? Begitu tunasnya mau keluar, dicabut lagi. Begitu tunasnya mau keluar, cabut lagi. Untuk kalau dicabut, kalau nanti tetap. Itu yang kadang terjadi di masyarakat. Anak-anak remaja kita ini butuh diarahkan, butuh didukung. Baru mulai ya sok kacau, tidak akan nanya kayak sini. Sampai apa? Malah tak tahu lah. Mau mulai, malah pasti. Aku jawab masih tahu ya. Apa? Daripada jadi di jalanan, ya, di jalanan, mau coba. Kalau dia jadi pergi ke masjid, mau kamu pergi ke rumahnya teman, apa mau bikin di sana? Kami mau buat kegiatan, kami mau rapat, ada kegiatan, masya Allah. Didukung. Ibu-ibu didukung ya. Kita kumpul di sini jamaah sekalian. Kita sepakat bahwa masyarakat Desa Tole insya Allah akan mendukung semua program-program kegiatan remaja masjid. Setuju? Setuju. Angkat tangan, setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Mantap, takbir. Allahu Akbar. Kasih keras. Allahu Akbar. Pak Ketua BPD, setelah Lebaran buat agenda halal bil halal. Remaja masjid yang laksanakan 1 atau 2 hari, semua warga Tole kumpul di sini, masing-masing bawa kue 1 toples dari rumah. Kurang lagi. Kemudian kita baku, kan susah itu kita pulang lagi semua rumah. Tuh, apalagi kalau ada yang kalau terus pergi malam hari. Coba, anak remaja nanti agendakan. Jadi 3 hari atau 4 hari habis kue. Kue dari rumah. Kumpul di sini, masya Allah, salam-salaman, saling bertukaran kue, hadiah. Itu biasa orang buat kegiatan halal bil halal. Kenapa perlu halal bil halal jamaah sekalian? Karena makanya ini kesalahan kita 1 tahun lalu tidak sempat saling memaafkan dengan halal bil halal itu. Subhanallah. Saya misalnya dengan Pak Irsa ini beda pilihan politik, waktu calon dengan halal bil halal saya sudah saling memaafkan. Ya bro? Iya. Oh bersama-sama kita khawatir. Salah. Itulah politik. Kita harus menerima. Jamaah sekalian, insya Allah dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesempatan anak remaja ini untuk berkembang. Kasih kesempatan, bukan uang, tapi satu harus ada yang kalau apa namanya Manila atau itu kan banyak. Itu kalau dibiarkan jalan dia berusaha ya, harus ada yang bimbing, harus ada yang arahkan. Jangan juga mereka terlalu lepas. Kalau lepas bahaya. Tetap harus ada yang arahkan. Ada Pak Desa sebagai pembina, Pak Ketua BPD sebagai pembina, Pak Imam Desa, ya. Dan semua kita orang-orang tua di sini, Pak Ustadz Rahman, arahkan saja itu. Ya. Di mana sekretariatnya? Di masjid. Ya. Di mana anak? Di masjid. Kalian kumpul di masjid. Kan enak itu. Siapa nama? Siapa? Rahul. 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 Kan. Kan. Rahul. Kan. Rahul. Kan. Kan.
bapaknya pencipta jelek. Rahul kalau dicari sama temannya sama temannya, paling dia bilang, oh ada mesti itu. Begitu sih. Di sana, mana? Tidak. Fadil. Fadil dicari, mana Fadil? Ada di masjid. Kacau mana di masjid? Kenapa? Karena masjid sudah jadi basecamp. Ya, dengar baik-baik. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan. Berapa? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Kapan itu? Ketika manusia paling pertama dan Adam alaihissalam sampai manusia paling terakhir sebelum kiamat dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luas. Ada miliaran manusia, tapi akan ada golongan manusia yang dilindungi oleh Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak remaja, anak muda yang hidup dalam keadaan taat kepada Allah. Dia tumbuh. Anak remaja tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah, insyaallah mendapatkan naungan. Kemudian ada juga golongan syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak remaja yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Pada hari ini kita akan dinaungi matahari cerah. Ini saja matahari dari langit sampai ke pole. Berapa jaraknya? Itu panas sekali. Bagaimana nih kalau di atas kepala kita begini matahari? Tapi pada saat itu anak-anak remaja masjid pole akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Amin. Ya. Saya yakin adik-adik sekalian, godaan banyak sekali. Banyak sekali godaan. Ada yang nanti mampu datang. Rahul, apa kau bikin ini terus? Banyak sekali godaan. Apa kau bikin di situ? Tidak tahu. Siapa bilang? Kan nanti anak remaja mesti jadi kakak. Ke depan kalau ada lagi katanya, belikan dia rompi. Ada rompi yang pakai, yang bukan rompi. Apa sih namanya itu? Yang jaket-jaket anak remaja sekarang? Apa? Sweater. Belikan dia sweater. Itu sweater polisi. Remaja pasti bagus salah. Wah, kalau tulis di belakang di sini, jangan ganggu saya. Saya sudah berhijrah. Oke? Kenapa? Memang ya beda ini antara kita ini dengan anak remaja. Kalau kita orang tua ini pagi-pagi untuk lari itu percaya diri. Kalau mereka tidak percaya diri, justru ada remaja itu percaya diri kalau pakai sweater, pakai jaket, ya, dan jaket begitu dapat. Tapi dikasih tulis remaja muslim bagus kalau boleh. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian. Kenapa remaja itu harus kita jaga? Kenapa anak remaja ini harus kita pelihara? Kita harus bina. 100 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Tadi saya juga mungkin sudah mati. Tadi orang manusia itu ada berapa orang? Sampai ke 100 orang. Sampai mana lebih banyak, lansia atau milenial? Milenial. Milenial lebih banyak ya. Milenial. Orang yang 60 tahun ke atas itu sedikit sekali sekarang yang hidup.
apa? Banyak-banyak ini orang meninggal di usia muda. Ya. Kalau yang lansia itu sedikit sekali. Nah, siapa yang mengganti kita semua nanti? Ya mereka nanti. Ya. Siapa tahu nanti di sini ada yang punya potensi jadi kepala desa, ada yang punya potensi jadi anggota dewan, jadi imam masjid, ya, jadi imam desa, yang jadi ketua BPD. Insyaallah. Jadi ketua BPD seumur hidup, boleh nggak? Tidak bisa Ustaz. Iya, pasti dia akan cari saudara. Mereka semua. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung dukung mereka. Kita jadikan mereka pemimpin. Walaupun kita tinggal di desa Makalona, di Makalona Raya, di desa Tole. Sekarang informasi itu tidak terputus dengan kota besar. Tidak terputus. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Bisa saja tergantung kreativitas para pembina remaja yang ada. Tergantung kreativitas kita. Masya Allah, luar biasa itu potensi yang ada di sini. Tinggal dikembangkan, dikumpulkan. Kalau saya dikumpulkan dulu banyak-banyak, kemudian diarahkan mereka, saya yakin mereka siap itu semua. Ya, apalagi kalau misalnya di Tole ini banyak angkat untuk sekolah mungkin, angkatlah seperti ini. Mereka ini tinggal diarahkan. Silakan mungkin ada yang berkebun, tapi selain berkebun, mereka harus bisa mengisi hari-hari mereka dengan memahami ilmu, pengetahuan, belajar, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya apa? Kalau ada dominasi hasil tubuhnya, itu hasil tubuhnya tidak pakai untuk beli sembarangan. Apalagi di Makalona Raya, termasuk daerah yang terpapar narkoba. Makalona Raya. Kenapa narkoba itu? Dikatakan di sana narkoba itu. Nasi kodrong basel. Narkoba. Narkoba itu masuk sekarang di wilayah Luhut Timur. Terutama ini di Kecamatan Tuji. Kenapa? Karena mahal merica. 80% pemuda itu ya di wilayah kota itu banyak yang terpapar narkoba. Orang kalau sudah kena dengan narkoba, Bapak Ibu sekalian, rusak ini saraf-sarafnya, kecanduan di kayak apa? Kalau sudah kecanduan, ya. Bagaimana proses kecanduan itu? Dari berkepancing. Nah, dari berkepancing. Ya. Jangan karena narkoba. Banyak saja begitu. Jadi dulu saya sama Pak Ketua BPD. Anggaplah ada teman kami suka minum. Dulu jika di sini, saya bilang ini tukang minum. Coba-coba ya Pak Ketua, sedikit saja. Dicoba-coba. Dia bilang Pak Ketua, merasa nggak? Apa ini? Akhirnya lama-lama, nggak suka. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, harap hukumnya kita meminjamkan gelas, ya, meminjamkan sendok untuk orang dipakai minum minuman keras. Walaupun kita pinjamkan, kita tidak minum, dosanya sama. Sama itu dosanya. Ya, karena kita memfasilitasi. Kalau narkoba itu lebih parah. Tidak sedikit orang rusak karirnya gara-gara narkoba. Hancur hidupnya gara-gara narkoba. Ya, semua yang ada di rumah buat sampai mahar yang diserahkan ke istri waktu menikah berupa cincin dan sebagainya diambil dan dirampas. Untuk apa? Dijual. Sertifikat rumah dijual hanya gara-gara narkoba. Maka kita selamatkan ini generasi kita tidak. Selamatkan mereka. Kalau ada itu anak-anak ketawa-ketawa sendiri, tidak ada yang lebih lucu ketawa. Hati-hati, jangan sampai habis narkoba. Ciri-cirinya itu jelas. Kalau orang narkoba, matanya bengkak nih, susah ditidur, gelisah terus, tidak tenang. Nah, kalau bukan dia kena narkoba, mungkin sudah ada tempo cicilannya. Mana begitu? Tak ada di toilet. Baik, jadi selamatkan anak-anak remaja
dan dipastikan oleh dibuka mandiri sampai ke bawah sana. Itu namanya menjadi sasaran. Karena kita punya uang di situ. Ya. Beda itu kita pegang uang 500.000 dengan pegang merica 5 kilo. Ya. Kalau kita pegang merica 5 kilo, tidak kelihatan kalau itu uang. Kalau kita pegang uang 500.000, kelihatan itu ada uang. Apa kita lakukan? Kalau anak-anak itu selalu ambil merica, tak sedikit-sedikit dia kumpul. Tidak ada merica di rumah yang bisa diambil, maka diambillah mericanya orang lain. Ya, yang namanya keburukan itu Bapak Ibu sekalian akan melahirkan keburukan yang baru. Ingat itu. Kejahatan itu akan memanggil kejahatan yang baru. Kejujuran akan melahirkan kejujuran yang baru. Kebaikan itu akan memanggil kebaikan. Ya, dan keburukan akan memanggil keburukan. Kalau ada orang sudah berbohong satu kali, dia akan berbohong untuk kedua kalinya dalam rangka menutupi kebohongan yang pertama. Nah, begitu. Ya. Kalau ada orang sudah terlanjur terpapar dengan narkoba, dia akan melakukan keburukan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Apa? Kejahatan yang pertama mencuri. Kalau sudah mencuri dan dia terdesak, bisa saja dia membunuh. Nauzubillah ya. Maka kita doakan semoga anak-anak kita yang dikolej tidak ada yang terpapar narkoba. Amin. Kalau ada di sini ada yang sudah mulai bersentuhan dengan narkoba, saya katakan tinggalkan. Jangan dicoba-coba. Pokoknya jangan dicoba-coba. Ya. Dicoba sedikit, lama-lama jadi bukti. Jangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalil." Ya. Agama seseorang itu tergantung dari lingkungannya. Ada 2 orang alumni pesantren, ya, dia mulai bergabung karena dia bergaul dengan anak-anak yang malas sholat, ujung-ujungnya lama-kelamaan dia juga malas sholat. Ada orang pengawal, minum, tapi karena dia bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, rajin sholat dan suka ke masjid, perlahan juga dia akan ke masjid. Al-mar'u ala dini khalil. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Ibu-ibu, supaya kita dapat menentukan sudah lewat satu malam tadi malamnya, malam ke-21. Mulai sebentar malam sampai akhir Ramadan tidak boleh ada yang ditinggalkan salat tarawih. Yakin. Pokoknya ya Allah, saya tidak akan tinggalkan salat tarawih sampai habis Ramadan. Kalau kita tidak tinggalkan tarawih satu kali pun, insya Allah Lailatul Qadar ada di bersama. Oke? Belum lagi kalau kita boleh ada yang mengaji, ada yang sedekah, subhanallah. Ayo, Nabi sebelum malam terakhir, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah masuk sebelum malam terakhir di Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW itu kalau pakai sarung, nah ini itu sarungnya. Apa yang jadi? Beliau iktikaf di masjid Tanjina Istrikaf. Apa? Iktikaf. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, bahkan beliau minat di masjid. Iktikaf di masjid. Ya, kalau bisa diprogramkan di sini, kalau tidak bisa nanti setiap malam, minimal malam-malam ganjil Ustaz Rahman, ada sholat tahajud berjamaah atau ada sholat lain di sini. Paling bagus lagi dari rumah Bapak Agung. Ambil nasi itu bawa nasi, oke, itu bawa setelah sholat makan. Aisyah dan apa itu? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang hafal banyak? Selain Pak Rahman. Ada yang hafal banyak? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang hafal? Ya. Doanya
Nggak ada. Kalau doa buka puasa, Bisa nih apa Pak. semua? Bisa nih Pak. Yang sahabat Bisa nih Rasulullah. Pak penjara kemana? Wa bekal lati umru, wa sahabat al-ajru. Bang itu kan. Ada kapal itu? Itu anu yang manis. Di sini doanya cuma satu pasti. Bismillah. Itu sah. Bismillah. Sudah sah. Coba bisi dulu. Siap Baik, Bapak Ibu sekalian. Siap jika semua. Pertanyaan saya yang bisa jawab, insya Allah saya kasih hadiah. Nah, jawab ya. Selama jadi kemarin lewat saya. Siapa nama istri Nabi yang diajarkan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Nah, siapa? Masya Allah. Iya, saya kasih hadiah. Baru SMP itu Ustaz, baru SMP. SMP kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Siapa namanya? Nama Pak Irwan. Apa tadi jawabannya? Aisyah, Masya Allah. Benar ya? Ini hadiah ada. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Pilih salah satunya. Jangan ini ya. Modal. Yang mana kamu pilih? Ini. Oke. Jelas. Ini luar puasa ini hasilnya bagus. Kita lihat apa hadiahnya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangnya apa? Bis. Makanya kalau bisa dijawab. Bilang apa? Masih mau? Boleh dijawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum berbuka puasa, mari kita berdoa. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Salat, makhluk, la turab, dan waktu. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, al-imam al-adil, pemesa yang adil, pemimpin yang adil, insya Allah tidak tertolak. Yang kedua, as-shaim hatta yaftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang terakhir, al-mazlum, orang yang dizalimi. Nah, jadi lagi mau buka puasa, ayo kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna hamdan la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari bersih-bersih. Alhamdulillah sudah tadi telah kita dengarkan pengalaman dari sebuah. Semoga apa yang disampaikan dapat kita lakukan. Ambil bergerak aja, ambil itu anak. Dengan kita belajar tadi supaya juga kita sudah pada malam ini menjadi pelajaran Muhammad dimakan. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cop, siapa cepat dia dapat. Siapa cepat itu dapat. Salah tuh. Seharusnya ada ketua masuk. Iya, kenapa tidak ada fotonya ketua remaja? Komentar harusnya ada ketua masuk. Supaya ditahu ada betulan gerakannya ini remaja masjid.
gitu. Anu kembali. Eh, Remaja masjid, ayo ke masjid. Betul. Desa Tole, ayo ke masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, undangan terbuka kepada kaum muslimin muslimat sekecamatan Toti, khususnya remaja masjid sekecamatan Toti. Insyaallah besok pukul 15.30 remaja masjid Babus Salam mengundang kita semua untuk sama-sama dalam kegiatan tablik akbar sekaligus silaturahmi remaja masjid sekecamatan Toti.